Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini saya mau coba jelasin bab 10 ya. Judulnya adalah Oje doso ganeso hanggukorul gongbu hesoyo. Seperti itu yorobun untuk judulnya. Kemudian sini saya coba jelasin untuk judulnya dulu. Oje ini adalah kata keterangan tentang waktu. Oje itu artinya adalah kemarin yorobun. Oje artinya adalah kemarin. Kalau onje itu kapan? Ini ada nian di bawah. Itu onje artinya kapan. Kalau oje artinya kemarin. Ingat-ingat ya. Kemudian doso guaneso ya. Ini adalah eso di dari yorobun artinya ada dua. Doso guane ini adalah perpustakaan ya. Jadi kemarin kemudian perpustakaan di atau dari nanti pilih salah satu. Hangguko bahasa Korea ya. Ada rel ini adalah partikel objek ya. Jadi partikel objeknya adalah hangguko bahasa Korea. Gongbu itu artinya adalah belajar, gongbu ada. Nah, terus ada tata bahasa hes. Artinya kalimatnya lampau atau sudah ya robunnya. As, os, hes ada tiga artinya adalah sudah. Jadi kalau kita artikan gimana? Kemarin ya sayanya itu tersirat ya robun. Sudah, sini ke belakang langsung. Sudah belajar. Belajar apa? Belajar bahasa Korea. Di atau dari? Di ya robun. Di mana? Di dosoguan atau perpustakaan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya untuk judulnya ya. Kemudian saya coba putarkan untuk audionya teman-teman. Mohon didengarkan dengan baik-baik. 과 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 1. Percakapan pertama, 후안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. oke audionya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada dua orang yang sedang bercakap-cakap ya. Yang pertama adalah Mbak Suru dan Mas Tuan ya. Mbak Suru mengatakan katanya. Jadi dia Suru ini bertanya sama Tuan katanya. Tuan Shinan, onje 한국에 와서요? Seperti itu. Tuan Shinan di sini ada nen ya Rebun, berarti dia adalah subjek ya. Yang depan ini adalah subjek ya Rebun. Jadi kita artikan pertama berarti Mas, si itu artinya adalah Mas, Tuan itu ya nama orang. Berarti Mas Tuan, onje ini ada kalimat tanya tentang waktu artinya adalah kapan ya Rebun. Kapan Hangguk itu Korea, di keperpada, was itu sudah datang ya robunnya. Oda itu kan datang, kalau was itu berarti kata o tambah dengan as, berarti was dibacanya. Artinya adalah sudah datang ya robun. Jadi kalau kita artikan gimana? Mas Tuan ya, kapan Anda datang ke Korea? Seperti itu. Jadi ini diartikan ke ya robun. Di keperpada, ada 4. Kita artikannya adalah ke ya. Untuk menunjukkan ke suatu tempat. Seperti itu untuk artinya, Mas Tuan, kapan Anda datang ke Korea? Menanyakan waktu ya, kapan? Berarti Tuan jawab nih, ore 2월 10일에 한국에 왔어요. Jadi saya datang, ya Robun, saya sudah datang ke Korea pada bulan 2 ya. Iwalnya bulan 2 ya Robun. Iwal itu bulan 2 ini ya berarti Iwal itu tadi. Pakai bilangan Sino Korea berarti ya. Bulan 2, 10 Shipil berarti tanggal 10 ya Rebun. Pada bulan 2 tanggal 10, ore ini artinya tahun ini ya. Ore itu artinya adalah tahun ini, seperti itu. Kemudian si Tuan balik nanya, Suru sinan basuru, onje hanguke wasoyo? Kapan Anda datang ke Korea? Seperti itu. Kapan sih si Suru itu datang ke Korea? Terus Suru bilang katanya, Jonen, 작년 7월에 왔어요. Saya, Jangnyeon itu artinya adalah tahun lalu, yorobun. Terus 7월에 ya pada bulan 7, saya sudah datang nih, was itu artinya sudah datang. Berarti saya sudah datang pada bulan 7 tahun lalu, yorobun. Seperti itu. 저는 작년 7월에 왔어요. Seperti itu untuk artinya. Saya rasa mudah ya. Di sini ada satuan wol dan il. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Untuk wol itu satuan bulan diikuti oleh bilangan Sino. Jadi ini dibacanya i, bukan du ya. Kalau yang du kan itu berarti bilangan asli Korea. Kalau yang Sino kan i. Yang ini tanggal 10 ya. Il itu untuk satuan hari, Robun, atau tanggal ya, boleh seperti itu. Dan onje ini kalimat tanya tentang waktu, artinya adalah kapan ya, Robun. Onje kapan, seperti itu.
Terus ini ada pertanyaan nih. Tuan Shinen onje 한국에 왔어요? Kapan? Mas Tuan ya, Robun. Mas Tuan kapan datang ke Korea? Kapan ya? Berarti yang ini Jongdabun yang 2월 10일에 한국에 왔어요. Seperti itu. Kemudian Suru Shinen Basuru onje 한국에 왔어요? Kapan Basuru datang ke Korea? Kapan ya? Berarti 작년 7월에 왔어요. Seperti itu. Ya, tahun lalu pada bulan 7 seperti itu. Kemudian di sini ada kosakata tentang nalca dan wolil ya. Bulan dan tanggal ya, Robun. Untuk bulan itu diakhiri dengan wol ya. Contohnya adalah bulan 1 itu Januari ya. Orang Korea penyebutannya adalah Irwol. Irwol seperti itu. Kemudian kalau bulan 2 Iwol seperti ini. Iwol. Jadi pakai bilangan Sino Korea ya, Robun ya. Il, I, Samsa, Oyuk, Cilpal, Gusip. Nah, yang berbeda itu bulan 6. Bulan 6 bukan Yukwol tetapi Yuwol. Jadi gioknya hilang. Yuwol. Kemudian bulan 10 juga sama, bukan Shiwol tapi Siwol. Biopnya hilang ya, bukan Sip tapi Shi. Seperti itu. Ini hanya yang berbeda ini saja. Yang lainnya sama ya, sesuai dengan angkanya. Ya. Angka Sino apa aja sih? Il, E, Samsa, Oyuk, Cilpal, Gusip. Yang bulan 6 berubah jadi Yu, bukan Yuk. Yang bulan 10 jadi Si, bukan Sip. Seperti itu. Kemudian untuk Il juga sama ya. Il kan ada 30 tuh, tanggal tuh ada 30, ada yang 29, ada yang 31 ya. Jadi mengikuti saja ya, Robun. Akhirannya itu il. Untuk tanggal akhirannya il. Ingat-ingat ya. Misalkan tanggal 10 berarti Sibil ya. Dibacanya Sibil, bukan Sipil tapi Sibil dibacanya. Penulisannya seperti ini, Sipil tapi dibacanya Sibil. Ya, seperti itu teman-teman ya. Misalkan bulan tanggal 8 berarti Paril. Nah, Paril. Oke? Bisa dipahami ya, teman-teman. Lanjut ke bawah, di sini ada nalcawa yoil ya. Nalca itu artinya adalah tanggal ya, Robun ini. Nalca itu tanggal. Kemudian kalau yoil itu hari. Maaf ya. Nalca itu tanggal, wa itu dan atau dengan. Kemudian yoil itu hari ya, Robun. Jadi tanggal dan hari. Kemudian ke bawah kita coba tarik. Di sini ada tentang tanggalan kalender ya, Robun. Taliok ya. Tadi kayak iso yo, ada tanggalannya. Yang pertama adalah jinandal. Jinan itu artinya adalah lalu ya, Robun. Lalu atau kemarin ya, kemarin. Jinan itu lalu. Jadi sebelumnya atau kemarin seperti itu ya, Robun. Dal itu satuan untuk bulan. Jadi kalau jinandal artinya adalah bulan lalu, teman-teman. Bulannya dulu baru lalu seperti itu. Jadi jinandal bulan lalu. Ibondal, ibon itu artinya adalah kali ini ya, atau sekarang nih. Ibondal berarti bulan ini Robun atau bulan sekarang seperti itu. Damdal, dam itu artinya adalah depan. Jadi bulan depan ya. Damdal artinya adalah bulan depan seperti itu. Kemudian ada lagi keterangan tentang waktu ya. Oje artinya kemarin, onel hari ini, neil artinya besok. Oje, onel, neil artinya adalah ketiga tadi. Oje kemarin, onel hari ini, neil artinya adalah besok. Jinanju. Jinan itu sama ya, lalu ya. Ju itu pekan atau minggu. Di sini diartikan minggu ya. Ju itu minggu atau pekan ya, Robun. Jadi kalau Jinanju adalah minggu lalu. Ibonju berarti minggu ini. Damju berarti minggu depan. Dam itu depan. Ingat-ingat ya. Jujung hari biasa, Jumal akhir pekan. Ingat-ingat nih, Jumal itu akhir pekan. Dan Jumal dia mau Nah, akhir pekan Anda mau melakukan apa? Seperti itu. Jujung luar biasa. Ingat-ingat ya. Kemudian tentang waktu, Jangnyon. Jangnyon itu ini dibacanya Jangnyon ya, bukan Jaknyon. Jangnyon itu artinya adalah tahun lalu. Kalau ore itu artinya tahun ini, Robun. Kemudian nenyon. Nenyon itu berarti tahun depan ya, Robun. Ingat-ingat ya untuk artinya ya. Ini yang ini teman-teman harus paham ya, karena nanti di saat interview, saat audio listening, itu ada ya, Robun, pertanyaan-pertanyaan tentang hari itu. Pasti itu ya. Oke, kemudian di sini, nah ini ada contoh soal ya, teman-teman. Silakan dibantu dikerjakan ya. Contoh yang pertama ini ya, ini berdasarkan datanya tuh di sini ya. Ini yang kuning itu wolyoil ya. Wayoil, suyoil, mokyoil, gemyoil, toyoil. Yang ini yang merah adalah ilyoil. Minggu. Ini minggu, ini Sabtu ya. Ini Senin yang kuning. Ini Senin. Seperti itu ya. Terus contoh ya, o늘은 무슨 요일이에요? Hari ini hari apa? 수요일이에요 adalah hari Rabu katanya, ini suyoil nih.
Nah, sekarang tuh tanggal 10 hari Rabu katanya sini. Kemudian nih kalimat tanya pertama ya. Neiren musen yoire. Besok itu hari apa? Besok adalah hari Kamis tanggal 11 ini ya. Hari Kamis itu hari apa? Berarti hari Mokyoil. Berarti jawabannya gimana? Mokyoil Iyeyo ini ya. Mokyoil Iyeyo. Jungdabun seperti ini ya, untuk nomor 1. Nomor 2. Sambol ship oiren musen yoir Iyeyo. Ya, berarti bulan 3 tanggal 15 itu hari apa? Musen yoil, hari apa ya Robun? Ini bulan 3 tanggal 15. Nah, ini berarti hari Senin ya. Berarti wol yoil. Ada nggak wol yoil? Nah, ini wol yoil yo adalah hari wol yoil, hari Senin ya Robun, seperti itu. Ini ya, nomor 3, nomor 4, silakan teman-teman dikerjakan di bukunya masing-masing, seperti itu. Kemudian di sini ada tata bahasa ya Robun. Tata bahasa bunyinya adalah as, os. Ada 3 ya. As, os, dan has. Artinya adalah sudah ya Robun. Ingat, artinya adalah sudah ya. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata as, os, atau has di akhir, di predikat ya, di belakang, maka itu artinya adalah kalimat bentuk lampau atau bisa diartikan sudah, seperti itu. Kemudian di sini ya contohnya ya. Kalau yang kata kerjanya berakhiran a atau o, maka dia pakainya yang asoyo. Kemudian kalau yang akhiran kata kerjanya adalah o, u, i, dan lain-lain, maka pakainya osoyo ya, deng dan lain-lain. Misalnya pakai konsonan dan lain sebagainya, itu pakainya ya osoyo. Kemudian kalau misalkan kata kerjanya berakhirannya hada, ya maka berubah jadi has. Ingat-ingat ya. Has ini dipakai untuk kata kerja yang berakhiran hada. Contohnya ini, gongbuada, jadi gongbu esoyo, seperti itu. Ini bentuknya informal ya, Robun. Oke, kemudian kita masuk ke contoh ya. Cingguago sijange gasoyo ya. Berarti gimana? Dari sini tidak ada subjek ya. Langsung ke belakang. Jadi saya sudah pergi. Kada itu pergi. Kalau ditambah gas berarti sudah pergi ya Robun. As itu kan rumusnya artinya sudah ya. Kalau di sini saya pergi ke pasar katanya. Kalau secara tata bahasa kita mengartikannya saya sudah pergi ya Robun. Saya sudah pergi ke kemana? Ke pasar. Hago dan atau dengan, berarti ini gimana? Dengan ya, dengan teman seperti itu atau bersama dengan teman seperti itu. Bisa juga ya. Saya sudah pergi ke pasar dengan teman. Seperti itu untuk artinya. Kemudian 식당에서 ya, 점심을 먹었어요. Saya sudah makan siang. Esok di dari berarti di ya, di restoran seperti itu atau di rumah makan atau di restoran. Boleh ya, 식당 itu bisa resto, bisa rumah makan. Kemudian 기숙사에서 ya, 한국어를 공부했어요. Saya sudah, ini ya, has itu artinya sudah. Sudah belajar bahasa Korea di gi숙사 itu asrama ya, Robun. Saya sudah belajar bahasa Korea di asrama. Seperti itu untuk artinya. Kemudian di sini ada lagi ya latihan soal ya. Oje, 뭐 했어요? Oje itu kemarin, mo itu apa, has itu sudah melakukan ya. Jadi kemarin Anda sudah melakukan apa, Yorobun ya? Kemarin Anda sudah melakukan apa? Kira-kira ngapain? Di sini gambarnya adalah berolahraga. Sini ya keterangannya undong Anda berarti undong. Nah, karena akhirnya hada berarti kita artinya adalah hesoyo ya. Undong hesoyo. Ingat-ingat ya, kalau akhirnya hada berarti pakainya adalah hes seperti itu ya. Kemudian akhirnya oyo untuk bentuk informal seperti itu. Undong hesoyo. Sudah apa? Sudah berolahraga seperti itu untuk artinya. Ini contoh kalimat yang nomor 1 ya. Oje 저녁에 뭐 했어요? Kemarin ya, pada malam hari Anda sudah melakukan apa ya Robun? 텔레비전을 보다. Berarti kalimatnya gimana? 텔레비전을 봤어요 seperti itu. Jadi pakainya yang as ini ya. Pakainya yang asoyo ini ya. Jadi buasoyo. Gimana tulisannya saya kayak gini? Televisional buasoyo seperti itu. Kenapa pakainya yang as? Karena di sini akhirnya vokal o ya. Kalau akhirnya vokal o dan vokal a, pakainya yang as seperti itu. Kalau akhirnya selain vokal o dan vokal a, maka pakainya yang os. Nah, kalau akhirnya hada ya, sini kata kerjanya hada, berarti pakainya yang apa? Yang heyo seperti itu. Yang has, sorry. Yang has ini. Seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Silakan diisi ya nomor 2, 3 dan nomor 4. Kemudian kita ke bawah ya, Yorobun. Nah, di sini ada percakapan kedua nih ya. Saya coba putarkan percakapannya dulu, mohon didengarkan.
대화 2. Percakapan kedua. 후안 씨, 어제 뭐 했어요? 친구하고 PC방에서 게임했어요. 리안 씨는 어제 뭐 했어요? 도서관에서 한국어를 공부했어요. Oke, kalimatnya seperti itu teman-teman ya. Di sini ada dua orang, ada Rihan dan Mas Tuan yang sedang bercakap-cakap. Kita coba bantu jelasin ya. Yang pertama adalah si Rihan mengatakan Tuan si, berarti gimana? Mas Tuan. Oje kemarin mau apa? Hesoyo sudah melakukan ya. Jadi sini kalimat tanya, Mas Tuan, kemarin Anda sudah melakukan apa? Seperti itu. Hada kan melakukan ya. Kalau berubah jadi has ya, berarti sudah melakukan ya Robun. Mu itu kan kalimat tanya artinya apa, seperti itu. Kemudian si Tuan jawab, Cinggu hago. Hago itu dan atau dengan di sini ya. Ini diartikan dengan atau bisa juga dan. Jadi di bab 3 kemarin sih kita sudah bahas ya. Hago itu artinya adalah dan atau dengan ya Robun. Jadi Cinggu hago, Cinggu itu teman, hago itu dan atau dengan. PC Bank eso di PC Bank itu apa? Warnet ya Robun ya. PC Bank itu warnet. Di warnet ya. Gaimel hesoyo. Berarti gimana? Berarti saya sudah bermain game ya Robun. Game hesoyo itu bermain game, sudah bermain game di warnet ya dengan siapa? Dengan teman. Cinggu itu artinya temannya. Kemudian Rian Shina dia balik nanya ya. Mas Rihan kemarin sudah melakukan apa? Seperti itu. Kemudian Sirian jawab katanya, Toso guaneso hanggu korol gongbu eso. Kemarin saya sudah belajar, ini artinya sudah ya. Sudah belajar, ini gongbu. Sudah belajar bahasa Korea, hangguko ya. Eso di dari bisa diartikan di mana? Di dosoguan artinya adalah perpustakaan. Seperti itu. Itu ya untuk artinya ya. Dosoguan eso hanggu korol gongbu eso. Yo, saya sudah belajar bahasa Korea di mana? Di dosoguan artinya adalah perpustakaan. Silakan teman-teman diisi untuk arti perkatanya ya, perpustakaan. Kemudian ada lagi eso di dari, hangguko itu bahasa Korea, gongbu itu belajar, hes itu sudah. Silakan. Kemudian ada kalimat tanya ya Robun ya. Kalimat tanyanya adalah mana nih? Ini ya. Ada Rian Cinennya. Tuan Shinen oje mo hesoyo. Mas Tuan kemarin itu sudah ngapain? Berarti PC Bang Heso Gamel Hesoyo. Itu ya ada jawabannya di atasnya. Nah, PC Bang Heso Gamel Hesoyo. Kemudian Rian Shinen doso guan Heso mo Hesoyo. Berarti Gongbu Hesoyo. Sudah benar sudah belajar. Mas Rihan di perpustakaan itu dia udah ngapain aja? Seperti itu. Berarti dia tuh belajar. Gongbu Hesoyo. Sudah belajar. 한국어를 공부했어요. Oke, di sini ya. Jangsoa, jakdong tempat dan aktivitas. Jangso ini tempat, wa itu dan atau dengan, dongjak itu aktivitas ya Robun. Yang pertama adalah ini ya, di taman ya Robun. Gongwon ini taman, coffee shop. Taman itu berarti kita jalan-jalan ya. Contoh ya. Gongwon에서 산책했어요. Jadi saya sancek ada tuh jalan-jalan, eso itu di atau dari berarti di ya. Gongwon itu taman. Saya sudah berjalan-jalan. Saya berjalan-jalan di taman seperti itu. Ya. Gongwon itu taman, eso itu di atau dari, sancek ada itu jalan-jalan ya Robun. Coffee shop. Coffee shop ngapain berarti? Coffee shop itu cingguago mana? Ya bertemu teman di coffee shop katanya. Kemudian kopiril masyoyo dan minum kopi katanya. Kemudian sojom ini toko buku, berarti kamu beli buku ya Yorobun. Sojom ini artinya toko buku, berarti kamu beli buku. Kemudian ini sojom eso ya di toko buku. Cegel sasoyo. Cegel sayo artinya membeli run. Membeli buku di toko buku. Kemudian dosoguan perpustakaan Yorobun. Ya. Dosoguan eso cegel ilgoyo. Jadi membaca buku di dosoguan artinya adalah perpustakaan. Kemudian hanggukoro gongbuheo. Kemudian saya belajar bahasa Korea. Ini gongbu ada tuh belajar ya Robun. Belajar bahasa Korea. Kemudian ada lagi ya, Bekwajom mall ya Robun. Berarti
백화점에서 쇼핑해요. Jadi saya berbelanja shopping ya teman, berbelanja di 백화점 artinya adalah mall. Kemudian norebang karaoke ya, ini bagi teman-teman yang punya suara bagus ya, silahkan salurkan bakat Anda di norebang atau tempat karaoke ya. norebang에서 노래해요. Saya bernyanyi di tempat karaoke seperti itu. PC Bank ini buat teman-teman yang suka main game ya. PC Bank eso game eso. Jadi saya sudah bermain game ya. Bermain game di PC Bank atau di warnet ya. Yongwagwa 극장 ini bioskop artinya Robun ya. Yongwagwa itu gedung bioskop atau gedung film seperti itu. Kemudian ini kata kerjanya 산책하다, 친구를 만나다 bertemu teman, 책을 읽다 membaca buku, 한국어를 공부하다 belajar bahasa Korea, shopping berbelanja, 노래하다 bernyanyi, 게임하다 main game, 영화를 보다 nonton film, 음식을 만들다 membuat makanan ya atau memasak ya Robun ya. 음식 itu makanan ya. Mandelda ini membuat makanan atau memasak seperti itu. Oke, yang ini silakan Anda tarik garis ya Robun. Ini gimana nih ya kira-kira? Ini apa nih, gambar apa nih? Silakan ditarik garis. Kemudian ini diartikan seperti biasa ya teman-teman ya, diartikan ya. Kemudian kita ke bawah ya, ada partikel eso. Ini sudah kita bahas kemarin di bab 3. Eso itu artinya adalah di atau atau dari. Contoh ya, 어디에서 한국어를 공부했어요? Anda 공부해요, 공부해요. Artinya adalah 어디에서 berarti di mana 한국어 bahasa Korea 공부해요, belajar. Anda belajar bahasa Korea, ya 여러분. Anda belajar bahasa Korea itu di mana ya, seperti itu. Kemudian 도서관에서 공부해요. Saya belajar di 도서관 atau perpustakaan, seperti itu. Eso itu artinya dua ya. Bisa di atau dari. Ingat-ingat ya Yorobun. Kalau ada 4 di keperpada, kalau eso di atau atau dari. Silakan isi di sini nih garis miring nih ya. Di atau dari seperti itu. Kemudian 어디에서 친구를 만났어요? Ya. Anda bertemu, Yorobun. Ini sudah bertemu ya. Anda bertemu teman itu di mana katanya? Di mana? Odi kan mana, eso-nya itu diartikan di. Jadi di mana? Odieso itu artinya di mana? Ya. Terus Yongwagwa eso mana ya, bertemu di bioskop katanya. Yongwagwa itu bioskop. Seperti itu untuk artinya ya. Dan yang ini ada soal-soal lagi nih ya, teman-teman. Silakan dibantu isi dulu. Yang pertama ini ya, Oje moesoyo. Kemarin Anda sudah melakukan apa? Ini sudah jalan-jalan. Berarti gongwoneso tempatnya juga ya. Gongwoneso berarti di taman. Sancek hesoyo. Saya sudah jalan-jalan di taman seperti itu. Yang ini ya. Ini apa nih? Oje moesoyo berarti kemarin sudah ngapain? Dia sudah belajar ya, belajar bahasa kira-kira di mana? Biasanya sih di Dosogwan. Coba bener nggak? Ya bener ya. Dosogwaneso 한국어를 공부했어요. Seperti itu. Jumlahnya ya. Dosogwaneso artinya adalah di perpustakaan 한국어를 공부했어요. Sudah belajar bahasa Korea di perpustakaan. Jadi kalau tidak ada subjek, kita langsung artikan dari belakang dari sini, Robert. Seperti itu. Nomor 2, oje muesoyo berarti yongwaguaeso, yonghuarel guaso. Saya sudah ya, ini sudah menonton film di bioskop seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman diisi ya untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Gampang sekali ya Robun, silakan. Sini ada informasi ya, ini ada Hangukwi Gongyuil, artinya adalah hari libur Korea ya Robun, hari libur nasional di Korea ini ya. Yang pertama adalah Shinjong ya, Shinjong, kemudian ada lagi Solal, ada lagi Ijol ya, kemudian Genrojawinal, hari pekerja ya Robun, hari buruh ya. Nah ini ya Robun, Shinjong itu tahun baru, penjelasannya ini ya. Kemudian Gwangbokjol, hari kemerdekaan ya. Kemudian Solal, Samiljol, hari pergerakan ya, hari peringatan untuk mengenang gerakan kemerdekaan melawan penjajah Jepang katanya. Nih ya, kemarin nih berarti nih pas 1 Maret tuh kita kan libur tuh. Bukan libur sih ya, HRD-nya yang libur ya Robun. Kemudian Genrojawinal, ini hari buruh ya Robun. Sama ya, di Indonesia juga ada untuk hari buruh. Orininal, hari anak ya Robun ya. Silakan dibantu baca ini teman-teman untuk
hari-hari libur di Korea ya. Hari Chuseok ya, kemudian hari Solal, tahun baru Imlek. Kayak kemarin Imlek ya, akhir tahun tuh. Oke, habis ya untuk materinya. Sini ada audio listening. Saya akan coba putarkan untuk listeningnya. Mohon didengarkan baik-baik teman-teman, supaya Anda bisa mengerjakan dengan maksimal ya hasilnya ya. Oke, mohon tunggu sebentar. 십과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 Silakan dijawab. Oke, dasi de resepsio, dengarkan sekali lagi. 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 Oke, silakan dijawab ya. Itu tentang tanggal dan bulan dan hari ya, Robun. Sudah? Lalu sudah, kita lanjut nomor 2. 2번 4월 10일, Oke, silakan dijawab. Sawol Sipil, silakan. Oke, sudah? Sawol Sipil ya. Nomor 3, dengerin. 3번 12월 25일 4에서 Dasi dari Sipsio, Sibibol Isipoil katanya gitu ya. Kita ulang sekali lagi untuk yang nomor 3. 12월 25일 Oke. Sibibol Isipoil. Sudah? Kalau sudah, kita masuk nomor 4, Corobun. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 언제 한국에 왔어요? Oke, silakan dijawab ya. Onje Hangguke Wasoyo, gampang itu, Corobun. Silakan. Onje Hangguke Wasoyo ya untuk kalimat tanyanya, silakan. Kemudian lanjut nomor 5 ya. Gampang banget itu, Corobun, jawabannya ya. Nomor 5. 5번 어제 뭐 했어요? Oke. Kalimatnya katanya Oje Mohesoyo, seperti itu. Silakan dijawab untuk pertanyaannya ya. Jawabnya gimana ya? Silakan dilihat pilihannya. Kira-kira jawabannya itu yang paling tepat yang mana? Seperti itu. Silakan.
Oke, kalau sudah kita coba jelasin ya Robun ya untuk IPS topik Detki. Robun saya coba putarkan audionya. Mohon disimak baik-baik sambil penjelasannya, nanti kita koreksi ya. 10과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 1월 12일 Oke, nomor 1 Irwal Shipil katanya gitu. Irwal Shipil kayak gitu ya. Berarti berapa itu? Irwal tuh berarti bulan 1. Irwal ini ya. Kan 1 kan il. Il tambah dengan wal bulan 1. Kemudian Shipil. Nah, ada ship berarti puluhan. Ini ya, puluhan. Il itu artinya 12 ya Robun. I tambah dengan il seperti itu. Jadi Irwal artinya bulan 1, Shipil seperti itu. Shipil itu ship itu kan puluhan. Ship-i itu kan 12 ya. Ship-i kemudian tambah lagi il. Jadi makanya i-nya agak panjang tadi. Irwal Ship-il kayak gitu katanya ya. Jadi bulan 1 tanggal 12 seperti itu. Untuk jawabannya adalah Ibon Imnida seperti itu. Ya. Oke. Kemudian lanjut nomor 2. Nomor 2 itu gimana audionya nih? Kita putar. (2번) 4월 10일, Oke, nomor 3 itu gampang ya. 3, Sawol Sipil katanya ya. Sawol Sipil. Berarti Jongdaban apa? Sawol. Berarti bulan 4. Il samsa. Sa itu 4. Sawol berarti bulan 4. Ada nggak Sawol? Ada tuh nomor 3 tuh. Sawol ya. Sawol Sipil. Sibil gitu ya. Sibil itu artinya adalah tanggal 10 ya Robun. Berarti Jongdaban Sambon Imni. Imni. Nah ini jawabannya Sambon 3 ya Robun. Silakan dicontreng yang betul. Kemudian nomor 3. 12월 25일 Oke. 12월 25일 katanya. 12월 25일 ya. 12월 itu 12 ya, ini 12 nih. 25일, 20 itu 20 ya Bun. 25일. O itu 5 berarti 25, il itu hari. Tanggal 12 bulan bulan 12 tanggal 25. 12월 25일 seperti itu. Jongdaban lah sabon ini. Jawabannya 4. Silakan dicontreng yang betul. Lanjut nomor 4, dengarkan baik-baik. 4에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 언제 한국에 왔어요? Ya, nomor 4 itu kalimat tanya ya Robun ya. 5번 Oke, nomor 4 itu kalimat tanya katanya Onje 한국에 왔어요? Kapan Anda datang ke Korea ya Robun? Nah, itu artinya ya, Onje 한국에 왔어요? Kapan Anda datang ke Korea? Nah, kalau kapan berarti kan jawabannya tentang waktu ya Robun. Ada nggak tentang waktu di situ? Nomor 1, 작년에 왔어요. Saya datang pada tahun lalu. Jawaban yang paling tepat adalah 1 ya Robun. Silakan dicontreng yang betul. Nomor 2, 베트남에서 왔어요. Saya datang dari Vietnam katanya. Nomor 3, 동생이 한국에 왔어요. Adik saya itu datang ke Korea katanya. Kemudian 친구하고 한국에 왔어요. Saya datang ke Korea dengan teman. Salah ya, katanya tadi kapan kamu datang ke Korea? Kapan berarti jawabannya tentang waktu, yaitu saya datang ke Korea pada tahun lalu. 작년에 왔어요. Seperti itu. 정답은 1번. Jawabannya 1 ya, Robun. Ini ya, 작년에 왔어요. Seperti itu, silakan. Kemudian nomor 5, saya coba putar lagi audionya, mau didengarkan baik-baik. 어제 뭐 했어요? Oke, kalimatnya adalah Oje mo hesoyo. Oje itu kemarin, mo itu apa, hesoyo itu sudah melakukan. Jadi kemarin Anda sudah melakukan apa? Aktivitas ya, Yorobun biasanya. Kalau ditanyain sudah melakukan apa, berarti jawabannya adalah aktivitas. Kita cari ada yang aktivitas nggak? Dosogwani koyo. Ini ya, nomor 1. Coba baca. Dosogwani, perpustakaannya itu koyo. Artinya adalah besar ya, Yorobun. Perpustakaannya besar katanya. Kemudian Dosogwane
Gayo, pergi ke perpustakaan. Ini ya, pergi ke perpustakaan. Kemudian dosoguane opsoyo tidak ada. Dosoguane opsoyo tidak ada di perpustakaan. Kemudian dosoguane so gongbu hesoyo. Saya sudah, yorobun, sudah belajar di perpustakaan seperti itu. Tadi kan kalimatnya adalah oje mo hesoyo ya, artinya kalimatnya adalah lampau. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan. Maka jawabannya harus ada has-nya juga, yorobun. Jongdaben sabonim ya, jawabannya 4 yorobun ya. Jadi dosoguan eso gonggu hesoyo, artinya adalah saya sudah belajar di dosoguan atau perpustakaan seperti itu. Jongdaben sabonim nida. Jawabannya 4, silakan dicontreng yang betul. Betul berapa kira-kira teman-teman? Gampang ya untuk soal yang seperti ini. Kemudian untuk yang reading ya. Reading ini gampang juga nih. Ini soal gambar. Silakan Anda isi ini gambar apa nih? Gampang nih. Ini orang lagi ngapain nih ya? Kata kerjanya. Ini lagi ngapain juga nih? Silakan diisi. Sangat mudah sekali. Kemudian yang ini ya. Ini ada bingkan ya, walaupun ini juga mudah. Silakan. Hanya kalimatnya saja. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukupkan ya Robun ya di bab 10. Besok kita masuk ke bab 11 ya. Mohon dipersiapkan untuk kosakatanya ya. Disitu kan kosakatanya masih kosong tuh. Silakan Anda isi teman-teman ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungmal kumapsmida yorobun anyongi guys yo. Jesum. Yesmida. 감사합니다.